Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Ar-Rahman beserta panitia Ramadan, kemudian Bapak Ibu, Ayah Bunda, anak-anak kami jemaah i'tikaf malam yang ke-24 ini. Mudah-mudahan dengan beriktikafnya kita setiap malam 10 hari terakhir Ramadan, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan berkah Lailatul Qadar kepada kita semua insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda, para jemaah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, untuk tahsin kita insyaallah kita akan baca surah Nuh, surah ke-71 halaman 570 Al-Quran standar ayat 10 paling bawah. Sudah dapat ayat bunda? Yuk kita sama-sama. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian ayah bunda ikuti secara bersemangat bersama-sama. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum. Faqultu astaghfiru rabbakum. Fa bukan pa ya. Fa bukan pa tapi fa. Bibir bawah dengan gigi seri atas. Fa. Kemudian qul. Qul itu huruf qaf. Qaf itu pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Qul bukan kul tapi qul. Tekan qul. Faqultu sinnya itu berdes hamas. Faqultus jangan ditahan, tidak boleh faqultus, bukan begitu. Faqultus taghfiru, hati-hati di sini. Ta huruf ringan, la huruf berat, ghain. Bukan tapi pangkal lidah terangkat isti'la. Allah itu makhrajnya tenggorokan bagian atas, sifatnya isti'la, terangkat pangkal lidah. Faqultu astaghfiru rabbakum. Faqultu astaghfiru rabbakum. Sama-sama ya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Faqultu astaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. Inna, setiap nun yang bertasydid, Bapak Ibu, setiap yang nun bertasydid itu dibaca gunnah, dengung.
3 ketukan. Innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Itu harus lepas ya, alirkan, berdesir. Qultus Kemudian nya jangan dipantulkan, jangan dipantulkan. Bukan bukan. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. Ro-nya tebal. Si-nya si berdesir. Yusilis, sinnya berdesir. Jangan ditahan ayat bunda. Yusilis sama bukan. Itu ditahan. Jadi alirkan. Yusilis sama, yang harus berdesir pula. Sofir. Yusilis sama. Nah, hati-hati. Ada alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata, panjangnya wajib muttasil 6 harokat. Nama hukumnya wajib muttasil. Jadi panjangnya 6 harokat. Yursilis samaa alaikum. Hati-hati. Ma tadi 6 harokat, kemudian yang sebelahnya satu yang kedua jangan alaikum atau jangan alaikum. Yang pertama yang kedua jangan salah-salah, jangan dibalik-balik. Kemudian alaikum, jangan alai, nggak boleh alai, bukan tapi alai, huruf i dia, alaikum. Ya, layyin, namanya layyin. Hukumnya layyin, lunak. Jadi tidak boleh bunyi alaikum, tidak boleh. Yang benarnya alaikum. Kemudian kum mim sukun bertemu dengan mim maka bacaannya wajib berdengung, tahan 3 harokat. Apa nama hukum bacaannya? Idgham mimi. Mimi itu 2 mim, makanya disebut mimi. Ada berdekatan bertemu dengan mim. Mim pertama sukun, mim kedua berharokat, maka disebut idgham mimi. Tahan 3 harokat. Seperti itu. Kemudian dalnya itu sukun, maka dia qalqalah. Sifat hurufnya qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantul. Karena dia berada di tengah kata, maka pantulkan sedikit saja. Namanya sughra. Qalqalah sughra. Tidak boleh besar, tidak boleh Kemudian
iwad itu apabila fathatain, dua harokat fathah berada di akhir waqaf, maka dia menjadi dal atau baju di toko. Nah, ingat saja baju di toko untuk lebaran Bapak Ibu. Baju di toko itu huruf qalqalah. Wa yumnidukum, tantulkan dalnya. Kemudian kumnya mim sukun bertemu dengan ba, itu demo, didemongkan tahan 3 harokat. Kum cara bacanya ada 2. Pertama merapatkan bibir, merapatkan bibirnya. Kum bi. Yang kedua oleh ahli qiraat, ulama qiraat membacanya dibuka bibir sedikit. Kumbian, ya demo kumbian, itulah yang masyhur bacaannya di kalangan ahli qiraat. Wa yumdidakum bi'an, tapi tak salah yang baca merapatkan bibir, tak salah, silakan. Wa yumdidakum bi'an dengong, tanwin bertemu waw, idgham bil gunnah, dia wajib dengong ke hidung, ya 3 harokat. Kalau amwal tak dengong amnya, amwal mim sukun bertemu waw, idgham. Di sini izhar syafawi, ya izhar syafawi, tak dengong, ya. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Nah, Bapak Ibu, kum dengong, liu dengong itu harus sama dengongnya. Jangan liunya 4 harokat, kemudian kumnya 3 harokat. Tidak boleh. Kum 3 harokat, liu 3 harokat. 3 harokat itu apa pusat? Ketukan. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Nah itu. Kalau saya melatih dulu seperti ini, tahan 1, 2. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Tahan 1, 2. Tahan 1, 2. Seperti itu melatihnya supaya sama dia. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Silakan. 1, 2, 3. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al tahun kaum Nabi Nuh tak dapat hujan. Kita Bapak Ibu jemaah di Pekanbaru ini, jangankan 40 tahun tak hujan, seminggu saja tak hujan sudah lain rasanya. Betul atau tidak? Seminggu saja, sepekan saja tak hujan, lain rasanya. Ini 40 tahun. Angin topan, kemudian masa paceklik, makanan dah susah. Kenapa? Karena musim panas, tak ada lagi yang diharapkan tumbuh. Berapa lama panasnya? 40 tahun. Kemudian apa lagi? Bencana yang didatangkan kepada umat Nabi Nuh, perempuan-perempuannya sudah banyak nakul, tak bisa punya anak. Luar biasa nih Pak, musibahnya ini, bencananya luar biasa ini. Sudah dapat ceklik, tak ada makanan, kemudian musim kering, tambah lagi perempuan-perempuannya tidak bisa punya anak. Artinya terancam ini keturunan.
yang dimuliakan Allah, inilah puncak. Yang kelima, puncaknya Allah datangkan banjir bandang. Banjir bandang itu sudah ada sejak dulu Nabi. Inilah apa dosa umat Nabi Nuh ini? Itu pertanyaannya. Apa dosa umat Nabi Nuh ini sehingga Allah turunkan angin topan, kemudian masa paceklik, kemudian tak turun hujan 40 tahun, kemudian perempuannya tak bisa hamil mandul, kemudian banjir bandang. Apa dosa umat Nabi Nuh? Dua saja Bapak Ibu. Dosanya pertama, kufur kepada Allah. Yang kedua, mereka tetap menyembah berhala. Dua ini dosa. Kufur kepada Allah. Nabi Nuh mengajak, inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, sembah Allah. Yang kalian buat ini menyembah berhala, kalian salah. Tuhan itu bukan berhala. Tuhan itu adalah Allah. Sembah Allah. Apa kata mereka? Oh, tak bisa Nabi Nuh, tak bisa. Ini yang kami sembah ini sudah lama ada. Jangan engkau ubah pula. Yang kami sembah ini yang benar. Allah yang engkau suruh sembah itu tak benar itu. Kami sudah dari dulu ini yang kami sembah. Itu kata Nabi, umat Nabi Nuh. Terus siang malam lamalah Nabi Nuh ini berdakwah, jangan kalian sembah juga ini lagi. Udah banyak dosa kalian ini. Bapak Ibu jemaah, umat Nabi Nuh itu berapa tahun umurnya? 1000 tahun. 1000 tahun Pak. Ya, umur umat Nabi Nuh. Kalau umat Nabi Muhammad, kita ini baina sittina wa sabaina, antara 60 sampai 70. Ada yang lebih tapi tak banyak. Kalau saya tengok malam ini ada yang lebih banyak tapi tak banyak. Ya. Berapa umur ya? 69. Masya Allah. Waalaikumsalam. Tak banyak. Umat Nabi Nuh 1000 tahun. Apa kerja umat Nabi Nuh? Yang tak beriman, yang tak mau beriman, kufur kepada Allah, menyembah berhala. Menyembah berhala tahu menyembah Allah, menyembah berhala saja. Siang malam umat Nabi Nuh. Akhirnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah turunkanlah bencana tadi. Jadi hati-hati Pak. Bencana, ya, musibah yang datang itu jangan dikira itu murni masalah alam. Ya, ini contoh, ini dokumen sejarah dari Allah ini. Bukti bahwa bencana itu ada sebab akibat. Kalau tidak ada sebabnya tentu tak ada akibatnya. Jadi jangan dikatakan, ini murni alam ini Pak Ustaz. Tidak. Ini Allah ceritakan. Menyembah Allah, ngotot dia menyembah berhala, tak mau dia menyembah Allah, akhirnya Allah turunkan bencana, masa paceklik, angin topan, kemudian musim kemarau panjang 40 tahun tak turun hujan. Kenapa 40 tahun? Ya umur Nabi Muhammad banyak. Kemudian perempuan-perempuannya tak bisa hamil, kemudian datanglah banjir bandang. Waktu banjir datang tuh Beko, ditetapkan Nabi Nuh kan membuat kapal ya, diperintahkan Allah membuat kapal. Ditertawakan umat Nabi oleh kaumnya, masuk itu yo gilo bang Nuh, gilo bang. Masa kita nih padang pasir tandus ini kemudian musim panas engkau buat pula kapal. Setelah dibawa oleh Nabi Nuh kapal ini, yang beriman kepada Allah masuk, malah binatang-binatang itu disuruh masuk. Yang beriman kepada Allah masuk. Serta Allah kalian, kalau tidak kalian akan ditenggelamkan. Oh tak ada itu, tak akan ada itu Nuh. Kalaupun datang banjir, dari mana banjir ini?
Karena kalau ditengok wilayahnya, wilayah apa namanya, geografisnya, tak mungkin datang banjir. Sama lah di kita. Kalau Pekanbaru ini tidak akan mungkin ada gempa kayak di apa? Sumbar begitulah kira-kira ya. Kira-kira begitulah ceritanya. Jadi tak mungkin ada banjir. Kalaupun ada, bukit yang paling tinggi itu masih ada. Bisa kami lagi ke sana nanti. Begitu keingkarannya, kekufurannya umat Nabi. Sampai istri dan anaknya pun tak mau ikut. Jadi masalah keluarga kita ini Pak Bu, tidak semua keluarga kita memang mau ikut apa kata kita. Sudah gitu sejarahnya. Ya, jadi jangan berkecil hati pula. Anak saya Ustaz, istri saya, suami saya memang begitu. Ya, tapi terus berusaha. Bapak Ibu jemaah, akhirnya Allah turunkanlah musibah-musibah itu. Apa kata Nabi Nuh? Nah, ini ayat 11. Apa kata Nabi Nuh? Sudah banyak dosa-dosa kalian. Sudah sepanjang tahun, sudah berpuluhan tahun, ratusan tahun kalian tak mau menyembah Allah. Yang hanya menyembah Allah di sedikit tak banyak. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian cepat kepada Allah. Istighfarlah, istighfar, minta ampun. Innahu kana ghaffara. Kalau kalian beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian yang selama ini kufur, yang selama ini menyembah berhala. Akan kalian ampuni dosa-dosa kalian. Beristighfarlah kalian, minta ampunlah. Ini perintah Nabi Nuh kepada umatnya. Cepat beristighfarlah kalian. Bapak Ibu jemaah, rupanya dahsyat kekuatan istighfar itu. Satu-satunya dosa sebesar apapun dosa-dosa kita, Bapak Ibu Bunda jemaah, itu kan besar dosa umat Nabi Nuh, kufur menyembah berhala. Rupanya dosa-dosa itu semua bisa diampuni oleh Allah dengan cara apa? Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah, kita nih, mengapa kita i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan? Mengapa Bapak Ibu jemaah? Karena kita ini minta ampun. Itu intinya. Kita ini minta ampun pada Allah. Kenapa? Karena ini banyak dosa. Malu kita dengan umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu yang beriman tuh Bapak Ibu, umurnya 1000 tahun. Umurnya 1000 tahun. Sudahlah panjang umurnya. Sarana menghabiskan waktu tak banyak. Panjang umurnya 1000 tahun. Sarana menghabiskan waktu kayak zaman kita sekarang tak banyak. Mereka yang beriman itu siangnya berjihad, malamnya beribadah. Siangnya berjihad, malamnya beribadah. 1000 tahun. Andaikan 1000 tahun itu separuhnya dia bermaksiat, separuhnya dia bertobat, masih panjang waktunya. Kalau kita, waktu kita nih pendek Bapak Ibu jemaah, usia kita nih tak panjang. Kata Nabi tadi 60 sampai 70 tahun. Pertanyaan saya juga kepada diri saya Bapak Ibu yang muda jemaah, kapan usia produktif kita untuk beribadah kepada Allah? Kapan? Usia berapa? Saya tanya kita semua ini. Umur berapa kita bisa produktif ibadah kita? Coba sebut. Umur berapa? Apakah umur 17 tahun? Tidak. Apakah umur 40 tahun? Ya. Tidak. Apakah umur usia pensiun? Tidak juga. Payah kita menjawabnya. Kapan kita produktif ibadah? Produktif ibadah itu kayak apa Pak Ustaz? Produktif ibadah itu tak pernah tinggal sholat jamaah ke masjid, tak pernah kita tinggal baca Quran 1 bulan itu khatam, tak pernah kita tinggal tahajud, tak pernah kita tinggal duha, tak pernah kita tinggal sedekah. Kapan usia, kapan kita bisa seperti itu? Coba. Kayak
17 tahun? Oh, coba bayangkan usia kita di 17 tahun semuanya. Apa kita lakukan? Budak kemudian bersawahnya Lari. kesana kesini, yang mencari jati diri. Sampai kapan mencari jati diri seperti itu? Macam-macam beda-beda lah. Mungkin sampai usia menikah. Kapan usia menikah? 30, 30. Ada 30 menikahnya, ada 28, ada 25, macam-macam. Kita ambilnya 30 menikah. Sudah produktifkah ibadah kita kepada Allah seketika menikah? Oh enggak, sibuk pergi pagi pulang sore mencari nafkah untuk istri tercinta, melayani suami. Kemudian punya anak. Kalau 5 anaknya, 5 anak kita, baik contoh ini 5. Berapa tahun beranak?